beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinula. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-22 dengan judul Gelapnya Malam Tanpa Bintang. Dalam seri ke-637 ini didukung oleh para pemain Mucus sebagai Somali, Refli Lubis sebagai Demung Wira, Nusri Nurdin sebagai Lembu Sora, Heri Stiono sebagai Sang Ramawijaya, Rusli sebagai Patih Emban, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Orang-orang berkuda terus berusaha mengejar Somali, Telik Sandi yang melarikan diri. Salah seorang di antara mereka mencari kesempatan untuk melemparkan tombak. Somali berkuda menuju pintu gerbang lembah Pralaya. Dia sama sekali tidak menyadari bahaya yang mengancam di belakangnya. Salah seorang di antara para penunggang kuda itu mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, kemudian menghempaskannya ke depan. Tombak mendesing. Somali masih berusaha bertahan duduk di punggung kudanya. Sementara itu orang-orang berkuda masih terus mengejar di belakang. Nampak tubuh Somali menjadi gemetaran. Dari punggungnya yang terluka mengucurkan darah segar.
Darah itu memercik kemana-mana, sebagian mengotori binatang yang ditungganginya. Karena tidak tahan lagi, akhirnya Somali merosot ke bawah dan tubuhnya terguling di atas semak belukar. Nampaknya dia sudah mampus. Aku yakin dia dikirim oleh Ramapati untuk memata-matai kita. Dia telah melakukan tugasnya dengan kurang baik, sehingga dia menjadi korban. Dia tadi mengatakan apa? Kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa dia mengemban tugas dari Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Apa benar dia bermaksud memberikan surat untuk Gusti Lembusura? Itu hanya sebuah siasat. Aku tidak percaya. Sudahlah, ayo kita tinggalkan tempat ini. Kita kembali ke lereng Brahma untuk melaporkan peristiwa ini ke hadapan Tuan Demung Wira. Ayo, tak ada apa-apa lagi di sini. Hiya, hiya! Setelah para penunggang kuda itu, yang tak lain adalah prajurit-prajurit Demung Wira, berkuda menyeberangi lembah Pralaya. Suasana di sekitar tempat itu menjadi sangat sunyi. Somali tergeletak di atas rumpun belukar. Darahnya berceceran ke sana kemari. Sementara sebatang tombak masih menancap di bagian punggungnya. Dan tidak jauh dari mayat Somali, selembar daun rontal nampak terselip di antara rumpun ilalang. Mendung hitam bergulung-gulung datang dari utara. Lereng-lereng Gunung Brahma menjadi gelap gulita. Hujan turun dengan derasnya. Sekali waktu kilat menyambar menerangi semesta alam. Mayat Somali masih tergeletak di tempat semula. Mayat itu menjadi basah kuyup oleh curahan air hujan. Dan surat yang ditulis oleh Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana tidak jauh berbeda nasibnya. Surat Raja Majapahit itu masih terselip di antara rumput ilalang dalam cucuran air hujan yang sangat lebat. Berapa orang semuanya yang terbunuh, prajurit? 11 orang Tuanku Demung Wira, yang seorang berusaha melarikan diri, tapi akhirnya dia pun tewas terkena lemparan tombak. Apa kira-kira tujuan mereka datang ke desa Antahpura? Kami menduga mereka hanya sekedar dikirim sebagai mata-mata, Tuanku. Dan sikap mereka memang sangat mencurigakan. Maaf Tuanku Demung Wira, salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa kehadiran mereka ke desa Antahpura adalah untuk mengemban tugas dari Gusti Prabu. Tugas dari Gusti Prabu? Tugas apa? Apakah kalian tidak bertanya? Kami yakin bahwa itu hanya sebagai alasan saja, Tuan. Kami tidak bisa mempercayainya. Kau tidak bisa bersikap seperti itu, prajurit. Kalau memang dia mengemban tugas dari Gusti Prabu, kalian harus menghormatinya. Kalian harus menghargai kehadirannya. Ampun, Gusti Lembusura. Menurut pengakuannya, orang itu mengatakan bahwa dia diutus oleh Gusti Prabu untuk menyampaikan sebuah surat kepada Gusti Lembusura. Apa yang baru saja dikatakan oleh prajurit itu sebenarnya tidak ada yang aneh. Tapi seketika suasana menjadi hening begitu prajurit itu selesai bicara. Lembusura kelihatan menjadi gelisah. Prajurit, kau jangan main-main. Apa benar laporan yang baru saja kau sampaikan kepada kami? Benarkah Gusti Prabu telah mengutus seseorang untuk menyampaikan surat kepadaku? Kau telah berlaku sembrono, prajurit. Kau harus dicambuk karena kesembronoanmu ini. Sebentar, Demung Wira. Aku perlu menanyakannya sekali lagi. Coba,
Berilah keterangan yang jelas, prajurit. Berilah keterangan mengenai surat dari Gusti Prabu Kertaraja Sajayawardana itu. Ampun Gusti Lembusora, memang benar. Salah seorang di antara mereka mengatakan bahwa mereka bermaksud datang ke lereng Gunung Brahma untuk menemui Gusti Lembusora. Selanjutnya mereka mengaku telah mengemban tugas dari Gusti Prabu. Dan tugas itu ialah menyampaikan surat ke hadapan Gusti Lembusora. Benar dia berkata begitu? Benar Gusti Lembusora. Kau tidak berdusta? Kau tidak mengada-ada? Ampun Gusti, hamba berkata yang sesungguhnya. Demung Wira. Iya, Gusti. Ada apa, Gusti? Persoalan surat ini harus diselidiki lebih jauh. Kalau memang Gusti Prabu telah mengirimkan surat kepadaku, aku menginginkannya. Aku menginginkan surat itu. Nah, selanjutnya terserah kepadamu, Demung Wira. Baiklah. Gusti Lembusora tidak perlu khawatir. Biarlah hamba yang akan menyelesaikan perkara ini. Prajurit, Ya, Tuan Demung Wira. sekarang juga kau kembali ke pintu masuk menuju lembah Pralaya. Carilah orang yang telah mengatakan perihal surat itu. Geledah pakaiannya. Kau boleh membawa beberapa orang untuk membantu menemukan surat itu. Nah, berangkatlah sekarang juga. Baik Tuan Demung Wira, kami mohon diri. Dua orang prajurit itu segera berkuda meninggalkan lereng Gunung Brahma. Jalan-jalan menjadi basah karena hujan. Bintang-bintang mulai bermunculan di langit. Dua orang prajurit anak buah Demung Wira terus berkuda sambil bertanya dalam hati. Mereka sendiri tidak yakin perihal surat yang katanya ditulis oleh Gusti Prabu Kertaraja Sajayawardana. Inilah mata-mata itu. Lihat, dia masih tergeletak di sini. Ayo, kita geledah seluruh pakaiannya. Kalau memang dia membawa surat dari Gusti Prabu, pasti mereka akan mendapat pengawalan lebih ketat. Kita tidak perlu mengusut soal itu. Yang penting kita cari. Kalau memang dia membawa surat, kita pasti dapat menemukannya. Hei, lihat, aku menemukan ini. Apa itu? Sepertinya rencana kerajaan. Kalau begitu, mungkin memang dia mengemban tugas langsung dari Gusti Prabu. Apa benar itu rencana kerajaan? Coba aku lihat. Benar, ini rencana kerajaan. Benda ini tidak pernah diberikan kepada siapa-siapa selain dari Gusti Prabu sendiri. Kalau begitu dia pasti membawa surat itu. Ayo cepat, kita geledah lagi. Kalau kita tidak dapat menemukannya, Gusti Lembusora pasti akan marah kepada kita. Ayo cepat. Dua orang prajurit itu segera menggeledah dengan lebih teliti. Hampir seluruh pakaian Somali dibuka, tapi ternyata mereka tidak menemukan apa-apa. Dua orang prajurit itu kelihatan sangat kecewa. Di samping itu dia juga merasa takut. Tidak ada. Aku tidak menemukan surat itu. Mungkin dia terjatuh di jalan. Kalau begitu, ayo kita cari di sekitar tempat ini. Ayo. Mereka segera melangkah meninggalkan mayat Somali yang sudah hampir tidak berpakaian lagi. Mereka berjalan mengendap di sela-sela pohon. Rumpun-rumpun ilalang masih basah. Demikian juga daun-daun pohon masih basah. Setelah kurang lebih mereka melangkah 10 tindak, salah seorang di antara mereka kelihatan membungkuk, memungut sesuatu di sela-sela rumpun ilalang. Hei, lihat. Aku menemukannya. Aku menemukan surat itu. Mana? Mana dia? Ini lihatlah. Sudah basah seluruhnya. Wah, benar. Untung surat itu belum rusak. Sekarang mari kita kembali. Biar aku yang membawa surat dan rencana kerajaan ini. Ayo cepat, kita kembali ke lereng Brahma. Iya, iya.
Paman Lembusora, saya tidak tahu Paman sekarang berada di mana. Berbagai peristiwa terjadi susul menyusul. Majapahit masih belum dapat dikatakan berdiri dengan mantap. Roda-roda pemerintahan masih berputar dengan tersendat-sendat dan kadangkala goyah. Masih banyak hal-hal yang harus dibenahi. Bahkan sekarang ini semangat persatuan dan kesatuan para pucuk pimpinan terancam. Saya khawatir jika hal seperti ini, keadaan seperti ini tidak segera dapat ditanggulangi. Majapahit akan bernasib seperti Singasari ataupun Kediri. Beberapa waktu yang lalu, saya memang telah membuat kesalahan. Saya telah membuat keputusan mengenai perkara Paman Lembusora, sehingga Paman Lembusora dan keluarga terpaksa meninggalkan istana Majapahit. Dan baru sekarang saya menyadari kekeliruan itu. Saya tidak tahu apakah saya masih mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya ataukah tidak. Mudah-mudahan saja saya belum terlambat. Paman Lembusora, Majapahit membutuhkan orang-orang yang jujur, orang-orang yang berani, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau bekerja tanpa diembel-embeli pamrih pribadi. Majapahit membutuhkan orang-orang yang berwawasan luas. Majapahit membutuhkan orang-orang yang berjiwa membangun. Membangun bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk kepentingan bersama. Dan khususnya untuk kesejahteraan rakyat banyak. Memang, kadangkala saya merasa sedih. Kadangkala saya dipukul oleh rasa putus asa. Cobaan-cobaan yang harus dihadapi oleh Majapahit sepertinya terlalu berat. Tetapi saya sudah bertekad untuk menyelamatkan negeri ini dari ancaman keruntuhan. Karena itu Paman Lembusora, Majapahit membutuhkan kehadiran Paman. Majapahit membutuhkan seperti Paman Lembusora. Jika Paman sempat membaca surat saya ini, renungkanlah secara mendalam. Majapahit ini bukan milik siapa-siapa. Bukan milik saya seorang diri. Majapahit adalah milik kita semua. Karena itu, kitalah yang harus bekerja untuknya. Nah, Paman Lembusora, saya tidak dapat berbicara panjang lebar melalui surat ini. Jika Paman sudah membacanya dan sudah merenungkannya secara mendalam, sudah mempertimbangkan segala sesuatunya, saya harap Paman kembali lagi ke istana Majapahit. Majapahit senantiasa menunggu kehadiran Paman Lembusora. Bagaimana menurut pendapatmu, Demung Wira? Kau juga Patemban. Aku ingin mendengar pendapat kalian. Ampun Gusti Lembusora, hamba masih belum yakin bahwa surat itu benar-benar ditulis atas keinginan Gusti Prabu. Benar Gusti Lembusora. Jangan-jangan surat itu hanya merupakan siasat licik Ramapati. Aku justru mempercayai isi surat ini, Demung Wira. Surat ini jelas ditulis langsung oleh Gusti Prabu sendiri. Aku sudah mengenal bentuk tulisan beliau. Dan lagi lencana kerajaan ini sudah merupakan bukti nyata bahwa memang orang itu benar-benar diutus oleh Gusti Prabu. Ampun Gusti, menurut pendapat hamba, Gusti jangan terlalu cepat mempercayai isi surat itu. Himbauan Gusti Prabu yang tertulis di dalamnya belum tentu mempunyai maksud-maksud yang baik. Jadi kau sudah tidak percaya lagi kepada Sang Prabu? Begitu, Demung Wira. Kalau kau sudah tidak percaya lagi kepada beliau, kau sudah bukan orang Majapahit lagi. Ampun Gusti, bukan demikian maksud hamba. Lalu bagaimana? Apa maksudmu? Begini Gusti, saya masih mencurigai peranan Sang Ramapati. Saya curiga Ramapati bekerja di balik isi surat itu. Saya curiga bahwa Ramapatilah yang mendalangi isi surat itu. Benar Gusti. Memang surat itu ditulis oleh Gusti Prabu.
Tapi Ramapati pasti sedang menjalankan siasat licik di dalamnya. Jangan-jangan surat itu ditulis hanya sekedar untuk memancing agar Gusti Lembusora keluar dari lereng Gunung Brahma ini. Jadi kalian tidak setuju jika aku memenuhi panggilan Gusti Prabu? Gusti Lembusora, hamba mohon jangan. Jangan, Gusti. Itu hanya sebuah siasat. Percayalah, Gusti. Selama Gusti Lembusora berada di lereng Brahma ini, Ramapati pasti terus-menerus berusaha mendekati Gusti Prabu. Percayalah, Gusti. Surat itu hanyalah vokal si Ramapati yang ingin menangkap dan membinasakan Gusti Lembusora berikut keluarganya. Benar, Gusti Lembusora. Gusti jangan terpengaruh dengan isi surat itu. Kita semua memang sangat menghargai dan menghormati Gusti Prabu sebagai pucuk pimpinan Majapahit. Kita semua mencintai beliau. Tapi kita jangan sampai terkecoh oleh orang-orang yang senantiasa berusaha memperalat kelemahan Gusti Prabu. Baiklah. Aku terlebih dulu akan membicarakan perihal surat ini dengan istriku. Untuk sementara, memang aku belum bisa membuat keputusan apa-apa. Baiklah. Terima kasih atas saran-saran dan nasihat kalian. Terima kasih juga atas pendapat-pendapat kalian. Memang, Gusti. Seharusnya Gusti merenungkannya secara lebih mendalam. Gusti jangan buru-buru membuat keputusan. Sebab jika sampai Gusti Lembusora salah dalam mengambil keputusan, akibatnya bisa mengundang bencana yang besar, Gusti. Ampun, Gusti. Hamba tidak bermaksud menakut-nakuti Gusti Lembusora. Hamba hanya mengkhawatirkan keselamatan Gusti dan keluarga. Baiklah, Demung Wira, Pati Emban. Aku membutuhkan waktu untuk memikirkan perihal surat ini. Aku memang tidak boleh buru-buru mengambil keputusan. Nah, selamat malam. Lembusora segera melangkah meninggalkan serambi pondok. Patih Emban dan Demung Wira kelihatan cemas. Mereka takut Lembusora akan memenuhi panggilan surat itu. Lembusora kelihatan sangat terpengaruh setelah membaca isi surat yang ditulis langsung oleh Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana. Tapi dia tidak ingin segera memutuskan. Dia bermaksud merundingkannya lebih dulu dengan istrinya. Sementara itu Demung Wira dan Patih Emban masih duduk di serambi pondok. Mereka kelihatan sangat khawatir. Mereka takut Lembusora akhirnya mau memenuhi panggilan surat dari Sang Prabu. Kalau Gusti Lembusora sampai mau memenuhi panggilan surat itu, Ramapati pasti akan bergirang hati. Jelas ini adalah pekerjaan Ramapati. Tapi Kakang, sulit sekali untuk meyakinkan Gusti Lembusora bahwa ini adalah pekerjaan Ramapati. Bahwa Ramapati menjadi dalang isi surat itu. Dialah sebenarnya otaknya, Kakang. Kita semua juga mencintai Gusti Prabu dan mencintai Majapahit. Tapi kita tidak ingin terjebak dalam perangkap yang dipasang oleh Ramapati dan begundal-begundalnya. Mengapa Gusti Lembusora masih juga bersembunyi di balik kenyataan ini? Aku sendiri tidak habis mengerti, Patih Emban. Kalau saja Gusti Lembusora mau bekerja sama, aku yakin Ramapati dan kaki tangannya dapat kita usir dari Majapahit. Orang seperti Ramapati itu tidak cukup dengan diusir, Kakang. Mereka itu harus dimusnahkan. Majapahit harus bersih dari orang-orang seperti Ramapati. Baiklah, Patih Emban.
Kita tunggu saja perkembangannya. Mudah-mudahan Sang Hyang Widi senantiasa memberkati Gusti Lembusora dan menurunkan rahmat untuk keselamatan kita semua. Mudah-mudahan Gusti Lembusora mau sadar dan tidak lagi terpengaruh oleh isi surat itu. Sebab aku sudah dapat mencium bahaya itu, Patih Emban. Jika sampai Gusti Lembusora bisa dipancing keluar, kita semuanya akan musnah. Menurut pendapatku, benar apa yang dikatakan Demung Wira dan Patih Emban, Kakang. Kemungkinan besar surat itu hanyalah dipergunakan untuk menjalankan siasat. Kau jangan sampai terpancing, Kakang Lembusora. Lalu bagaimana dengan kata-kata yang telah ditulis oleh Gusti Prabu? Apakah aku tidak perlu untuk menggubrisnya, Nyai? Benar, Kakang. Sebagai seorang abdi, kita harus menjunjung tinggi amanat Sang Prabu. Tapi kita harus ingat, persoalan ini bukanlah persoalan kita dengan Sang Prabu. Bukanlah persoalan kita dengan pemerintah Majapahit. Tapi persoalan ini adalah persoalan antara kita dengan kelompok Paman Ramapati. Rupanya kau sudah terpengaruh dengan jalan pikiran Demung Wira dan Patih Emban, Nyai. Bukan begitu, Kakang. Aku juga mempunyai penalaran. Aku juga bisa berpikir secara sehat. Kita mempunyai keluarga, Kakang Lembusora. Kita hidup bukan hanya berdua saja. Demung Wira dan Patih Emban juga mempunyai keluarga. Kita membutuhkan keselamatan. Kalau masih bisa menghindar, mengapa kita harus berlari menyongsong bahaya? Nyai, bahaya ada di mana-mana. Aku ini seorang panglima perang. Aku seorang prajurit. Aku seorang abdi. Aku hanya mempunyai satu pilihan, ialah menjalankan amanat dan perintah dari Gusti Prabu. Dulu aku pernah berperang melawan bala tentara Kediri. Pada saat itu pun bahaya mengancam di mana-mana. Ujung tombak, ujung keris, panah, berhamburan di udara. Dan aku masih terus duduk di atas punggung kuda di tengah medan peperangan. Itu lain, Kakang. Jika seorang prajurit sedang berperang, maka dia tidak boleh memikirkan tentang bahaya. Tapi permasalahannya sekarang lain, Kakang. Kau harus bisa memisah-misahkannya. Bahaya yang kumaksudkan ialah perangkap yang dipasang oleh Ramapati. Jika kau sampai terpancing keluar, jika kita sampai meninggalkan lereng Gunung Brahma ini, siapa tahu Ramapati sudah menyiapkan prajurit-prajurit untuk membinasakan kita. Aku tahu, Nyai. Kemungkinan seperti itu memang selalu ada. Nah, kukira itu sudah lebih dari cukup, Kakang. Kalau kau sudah tahu, kau harus memperhitungkannya. Yang kupikirkan sekarang ini ialah amanat dari Gusti Prabu sendiri. Semuanya memang menjadi sulit. Di satu pihak, aku harus memikirkan keselamatanku dan keluargaku. Sementara di lain pihak, aku merasa terpanggil untuk memenuhi amanat Gusti Prabu. Mana yang harus kupilih? Amanat dari Gusti Prabu bisa ditangguhkan, Kakang Lembusora. Jika semua nanti sudah selesai dan istana Majapahit sudah aman tentram, kau bisa sowan Gusti Prabu sambil memohon pengampunan. Kakang, aku yakin Gusti Prabu akan bisa memahami. Aku yakin beliau tidak akan marah ataupun kecewa. Tapi Nyai, sekarang ini Gusti Prabu membutuhkan tenagaku. Gusti Prabu membutuhkan kehadiran Lembusora. Lihatlah, bacalah sendiri isi surat ini kalau kau tidak percaya. Aku sudah membacanya 2 kali, Kakang Lembusora. Kukira itu sudah cukup. Maksudku, bacalah dan cobalah pahami. Aku sudah memahaminya. Sekarang ini bagiku yang penting adalah keselamatan kita. Iya, baiklah. Aku tidak ingin berdebat soal ini. Kita mempunyai pijakan berpikir yang berbeda. Kau seorang istri, kau seorang ibu. Sedangkan aku, Lembusora, adalah seorang prajurit. Kau bukan hanya prajurit, Kakang. Kau juga seorang bapak. Kau seorang pemimpin keluarga. Baiklah, Nyai. Kita tutup saja persoalan ini sampai di sini. Kakang, aku hanya ingin agar kau selamat. Kasihan anak-anakmu. Kasihan mereka.
Mereka juga masih membutuhkan kehadiranmu, Kakang. Mereka masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Selama ini, mereka hidup menderita. Selama kau berada di dalam penjara, mereka hidup menderita. Dan sekarang, mereka juga masih hidup menderita. Mereka menjadi anak-anak yang terbuang. Mereka menjadi anak-anak yang terlantar dan dikucilkan. Apakah keadaan ini masih belum cukup, Kakang? Apakah penderitaan ini masih harus ditambah, Kakang Lembusora? Kau jangan hanya memikirkan kepentinganmu sendiri, Kakang. Tengoklah kemari. Tengoklah keluargamu. Mereka juga membutuhkan perhatian dan pengorbananmu, Kakang. Sudahlah, Nyai. Sudahlah. Maafkan aku. Aku sendiri sekarang ini sedang kebingungan. Aku senantiasa gelisah. Setiap malam aku hampir tidak pernah bisa tidur dengan nyenyak. Baiklah, Nyai. Kau tidak perlu khawatir. Aku memang harus memikirkan keselamatan keluargaku. Baiklah, lupakanlah soal ini. Buni? Ada apa? Bagaimana, Kakang? Kau masih belum bisa menemui Gusti Prabu? Belum bisa, Buni. Gusti Permaisuri tidak mengizinkan aku menghadap beliau. Katanya beliau masih belum sehat benar. Lalu, bagaimana dengan surat itu, Kakang? Menurut Gusti Permaisuri, memang Gusti Prabu menulis surat untuk Paman Lembusora. Tapi entah apa isinya. Gusti Permaisuri sendiri tidak tahu. Soal surat itu sebenarnya tidak begitu merisaukan, Kakang. Yang membuatku cemas ialah rencana Paman Ramapati. Aku yakin pasti Paman Ramapati merencanakan sesuatu di balik surat yang telah dikirim oleh Gusti Prabu. Aku memang harus menyelidikinya. Ya, sayang sekali. Sayang aku tidak bisa menghadap Gusti Prabu. Kalau saja aku diperkenankan menghadap, semua persoalan pasti akan menjadi lebih terang. Kalau begitu, sebaiknya kita menunggu saja, Kakang. Kita tunggu bagaimana perkembangannya. Bagaimana, Rawedeng? Apakah belum juga ada berita mengenai Lembusora? Ampun, Gusti. Sampai saat ini masih belum ada berita. Tapi hamba masih terus menyebarkan para telik sandi di sekitar desa Antahpura, Simping, dan Segalo. Sudah hampir sebulan surat itu dikirimkan. Jangan-jangan surat itu tidak sampai ke tangan Lembusora. Menurut telik sandi, surat itu pasti sudah sampai ke tangan Lembusora, Gusti. Mengapa kau berani memastikannya? Para telik sandi yang hamba sebar dengan pakaian menyamar orang desa melaporkan kepada hamba. Mereka mendengar berita tentang 11 orang prajurit Majapahit yang terbunuh di depan pintu menuju lembah Pralaya. Di samping itu, desas-desus sudah semakin santer, Gusti. Konon kabarnya, Temung Wira dan Patih Emban mencegah agar jangan sampai Lembusora menuruti panggilan isi surat itu. Nampaknya mereka sudah curiga siasat yang kulancarkan ini, Rawedeng. Nampaknya memang begitu, Gusti. Kalau ternyata Lembusora tidak memenuhi panggilan surat itu, berarti rencana ini telah gagal. Tidak, Rawedeng. Rencana ini tidak boleh gagal. Mungkin memang kita masih harus menunggu. Baiklah, kita harus bersabar. Ampun, Gusti Ramapati. Menurut pendapat hamba, sebaiknya Gusti Ramapati menghadap Gusti Prabu untuk melaporkan perihal sikap Lembusora. Ampun, Gusti.
Ini hanya merupakan saran saja, Gusti. Saranmu kali ini cukup bagus, Rawedeng. Tapi aku memang sudah merencanakannya. Hari ini juga aku akan menghadap Gusti Prabu. Ampun, Gusti. Konon kabarnya Gusti Prabu sakit. Ada beberapa orang punggawa kerajaan bermaksud menghadap. Tetapi Gusti Permaisuri menahan mereka di depan pintu ruangan pribadi raja. Aku bukanlah punggawa kerajaan biasa, Rawedeng. Gusti Permaisuri harus dapat membedakan siapa itu Ramapati dan siapa punggawa kerajaan biasa. Aku harus mendesak Gusti Permaisuri agar memberiku izin menghadap Gusti Prabu. Ini persoalan penting. Dan persoalan ini tidak bisa ditunda-tunda lagi. Sudahlah, itu urusanku. Sekarang kalian bubar dan laporkan segera kepadaku jika ada perkembangan baru. Terutama sekali perkembangan tentang Lembu Sora. Maaf, Paman Ramapati. Kanda Prabu sedang sakit. Beliau tidak bisa menerima tamu. Harap Paman Ramapati tidak kecewa. Ampun Gusti Permaisuri. Persoalan ini sangat penting. Hamba harus segera menyampaikannya kepada Gusti Prabu. Kalau begitu, katakan saja kepadaku, Paman. Nanti aku yang akan menyampaikannya kepada Kanda Prabu. Ampun Gusti Permaisuri. Bukannya hamba tidak percaya kepada Gusti Permaisuri. Tapi persoalan ini benar-benar sangat penting dan gawat. Gusti Prabu harus segera mengetahuinya. Persoalan ini sangat membutuhkan kebijaksanaan Gusti Prabu. Dan hamba harus menyampaikannya sendiri ke hadapan beliau. Karena ada beberapa hal yang ingin hamba bahas bersama beliau. Ampun Gusti Permaisuri, bukannya hamba tidak percaya, tapi kali ini hamba memang benar-benar harus menghadap beliau. Apakah sudah sangat mendesak, Paman Ramapati? Apakah tidak bisa ditunda besok atau lusa? Kemungkinan besok atau lusa, penyakit Kanda Prabu sudah menjadi lebih ringan. Ampun Gusti Permaisuri, hamba hanya membutuhkan waktu sebentar saja. Lagi pula siapa tahu apa yang akan hamba sampaikan ini nanti justru akan menjadi obat mujarab bagi Gusti Prabu. Ampun Gusti Permaisuri, sekali lagi hamba mohon ampun atas kelancangan hamba ini. Kalau begitu, baiklah Paman. Tapi benar ya, jangan lama-lama. Kasihan Kanda Prabu. Keadaan tubuhnya masih sangat lemah. Iya, ampun Gusti Permaisuri. Kalau misalnya keadaan tidak sedang genting seperti ini, hamba juga tidak akan mendesak Gusti Permaisuri. Mudah-mudahan saja penyakit Gusti Prabu segera sembuh. Baiklah, ayo ikut aku Paman Ramapati. Terima kasih Gusti Permaisuri. Terima kasih atas pengertian Gusti Permaisuri. Sang Permaisuri Putri Tribuana melangkah diiringi Sang Ramapati. Mereka memasuki pintu ruangan pribadi raja. Sang Permaisuri segera mempersilahkan Ramapati duduk. Sementara itu nampak Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana terbaring lemah di atas ranjang. Begitu melihat kehadiran Sang Ramapati, beliau kemudian bangkit perlahan-lahan. Putri Tribuana memapahnya. Ada berita apa Paman Ramapati? Ampun Gusti Prabu. Hamba tahu keadaan Gusti Prabu sebenarnya tidak memungkinkan untuk menerima kehadiran hamba. Tapi hamba terpaksa, Gusti. Persoalan ini harus segera hamba laporkan ke hadapan Gusti. Dan selanjutnya hamba akan bertindak sesuai dengan kebijaksanaan Gusti Prabu. Apa persoalan mengenai Paman Lembu Sora? Benar, Gusti Prabu. Ada apa dengan Paman Lembu Sora? Apakah beliau sudah menerima suratku? Dan apakah Paman Lembu Sora sudah tiba di Majapahit, Paman? Ampun, Gusti Prabu.
Nampaknya Adi Lembusora memilih untuk tidak memenuhi panggilan Gusti Prabu. Sampai saat ini belum ada berita bahwa Adi Lembusora keluar dari lereng Gunung Brahma. Begitu. Tetapi apakah suratku itu sudah sampai ke tangan Paman Lembusora? Ampun Gusti Prabu. Sudah dapat dipastikan bahwa Adi Lembusora sudah menerima surat dari Gusti Prabu. Tapi sayang sekali Gusti, sampai saat ini Adi Lembusora masih belum menampakkan tanda-tanda untuk mematuhi amanat dari Gusti Prabu. Iya. Kalau begitu, apakah ada kemungkinan bahwa Paman Lembusora benar-benar bergabung bersama Demung Wira dan bermaksud memberontak terhadap Majapahit? Bagaimana menurut pendapatmu, Paman Ramapati? Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya hamba takut untuk berpendapat. Hamba sendiri merasa ngeri bahwa kemungkinan seperti itu akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Tapi apa boleh buat? Kalau memang Adi Lembusora tidak bersedia memenuhi amanat dari Gusti Prabu, jelas itu merupakan bukti bahwa Adi Lembusora memilih sikap berontak. Ampun Gusti Prabu, memang sebenarnya sangat disayangkan sekali. Iya, memang sangat disayangkan, Paman. Aku sebenarnya bermaksud baik kepada Paman Lembusora dan keluarganya. Kalau dia mau memenuhi panggilan isi surat itu, dia mau memenuhi amanatku, maka persoalan ini akan segera selesai. Aku bermaksud memberi ampun kepada Paman Lembusora. Dan aku juga menuliskan bahwa Majapahit masih membutuhkan tenaga seperti Paman Lembusora. Tetapi sudahlah Paman Ramapati. Nampaknya Paman Lembusora memilih jalan yang lain. Kalau begitu baiklah. Kita juga harus menentukan sikap yang tegas. Apakah negeri ini akan runtuh ataukah akan tegak berdiri dengan gemilang? Itu adalah soal nanti. Tetapi sebuah pemberontakan memang tidak bisa dibenarkan. Baiklah Paman Ramapati. Sekarang ini persoalan mengenai Paman Lembusora, Demung Wira dan Patih Emban. Kuserahkan sepenuhnya kepada Paman Ramapati. Kalau memang terbukti mereka bermaksud memberontak kepadaku, memberontak terhadap Majapahit, Paman Ramapati ku beri wewenang penuh untuk menumpas mereka. Ampun Gusti Prabu. Sebenarnya memang sangat disayangkan. Mengapa hal ini harus terjadi? Tapi ya, kemuliaan Gusti Prabu, keluhuran Gusti Prabu, kejayaan negeri Majapahit, kebesaran negeri Majapahit memang di atas segala-galanya. Baiklah Gusti Prabu, hamba tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan Gusti Prabu. Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana kelihatan sangat murung dan sedih. Sementara itu Sang Ramapati terus berusaha memutarbalikkan kenyataan. Nampaknya dia berhasil mempengaruhi sikap Sang Prabu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh Sang Ramapati? Dan apa yang akan dialami oleh Lembusora? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.